Shalom Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai acara ini, mari kita bangkit berdiri memberikan sikap hormat karena kita bersama-sama akan bernyanyi lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya Tuhan, Raja kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami mau sembah Engkau hari ini. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory to a cradle in the dirt. Mari sembah Tuhan sama-sama, kamu. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross, for even in your suffering you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Come on, sama-sama sembah di hari ini, katakan, come on. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of praise. Come on, praise the Father, praise
that you rose, all of heaven held its breath, till the stone was moved for good, for the Lamb had conquered death. And the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe, for the souls of all who come to the Father are restored. And the church Christ was born, then the Spirit lit the flame. Now this gospel truth of all shall not kneel, shall not fade. By His blood, in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Mari sama-sama angkat pujian, angkat tangan, kita sembah Tuhan sama-sama. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King. Oh, praise the Father, praise the Son, we praise your name. Praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. And praise forever to the King of Kings. Oh Jesus, oh. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di acara Celebration of the Goodness of God. Wow, malam ini meriah banget, keren-keren banget. Sebenarnya malam ini kita mau merayakan apa sih? Betul banget. Jadi selama bulan Agustus, My Home Indonesia sudah melakukan gerakan berbagi kasih dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Pastinya. Wow, keren banget nih. Dan lebih kerennya lagi, gerakan ini berlangsung dari tanggal 10 sampai 16 Agustus serempak di 150 kota seluruh Indonesia. Luar biasa. Nah, makanya nih malam ini kita akan merayakan kebaikan Tuhan. Betul. Dan celebration kita malam ini akan dimeriahkan oleh Praise and Worship oleh Undivided Worship dan The Answer Worship Gilgal Pondok Gede. juga kita akan menyaksikan performance tarian dari jaringan penari sekota. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Risa Solihin. Kita juga akan mendengarkan kesaksian dari para penggerak My Home di daerah-daerah dalam gerakan berbagi kasih. Dan yang gak kalah seru adalah talk show bersama Pastor Daniel Panji. Nah, jadi Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada, mari kita rayakan kebaikan Tuhan. Hari ini kami menghadap kepadamu, Tuhan. Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kasih atas kami, atas negeri kami Indonesia. Kami bawa setiap doa kami hari ini, bawa setiap kerinduan kami atas bangsa kami, Tuhan. Mari biar bangsa ini, Tuhan, melihat terang kemuliaan-Mu. Mari biar bangsa kami, Tuhan, mengenal kasih yang sejati, yaitu Yesus Engkau sendiri, Tuhan. Thank you, Jesus. Mari Engkau yang rindu bahwa kemuliaan Tuhan turun atas Indonesia. Mari di tempatmu masing-masing kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Come on. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku, genapi Tuhan firman-Mu
atas negeriku. Mari sama-sama panggil namanya, katakan Yesuslah Tuhan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Oh, Engkau yang layak Tuhan, sirah. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, Kau layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Mari genapi Tuhan janji-Mu, mari genapi firman-Mu atas Indonesia Tuhan, atas negeriku. mari sama-sama katakan, come on. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Kami berdoa hari ini Tuhan, Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan. Oh ya Allahku, ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia. ini doa setiap kami hari ini Tuhan. Mari penuhi bangsa kami dengan kemuliaan-Mu, dengan terang-Mu Tuhan. Hatiku rindu, come on. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, di atas Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi we call upon your name. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Kalau hari ini Engkau rindu bahwa Indonesia bangsa kita melihat terang kemuliaan Tuhan, mari sama-sama di tempatmu masing-masing. Mari Engkau berdiri buat Indonesia. Mari bawa Indonesia di hatimu hari ini. Mari dengan penuh kerinduan jadikan lagu ini doa kita. Mari angkat doamu sama-sama. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Singin. Hatiku rindu melihat curahan kuasa. Mari curahkan atas bangsa kami Tuhan.
kemuliaan-Mu, kasih-Mu, terang-Mu, kebaikan-Mu, kesembuhan-Mu atas Indonesia Tuhan. Ku berdoa Indonesia Penuhi Tuhan, Indonesia bagi kemuliaan. Oh ya Allahku ya Tuhanku, nyatakan. Biar hari ini bangsa yang berjalan dalam kegelapan melihat terang-Mu yang besar Tuhan. Biar hari ini ada sorak-sorak dan sukacita di tengah bangsa kami, karena Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Berdoa Indonesia, Mari penuhi Tuhan Indonesia bagi kemuliaan. Mari kau yang rindu sama-sama sekali lagi katakan, hatiku melihat kemuliaan-Mu, hatiku. Mari dengar doa setiap kami Tuhan. Mari dengar setiap cerita umat-Mu di bangsa ini. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi kemuliaan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah kami. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia bagi. Mari angkat doamu sekali lagi hari ini. Apapun harapanmu, apapun doamu atas Indonesia, mari nyatakan hari ini di hadapan Tuhan. Mari pakai beberapa menit ini untuk menaikkan doamu, setiap kerinduan hatimu atas bangsa ini. Mari Tuhan, ini doa anak-anak-Mu, ini doa umat-Mu di tengah bangsa kami. Mari dengar doa setiap kami Tuhan. Pulihkanlah Tuhan Indonesia, pulihkan. Oh, biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu ada atas bangsa ini. Oh, sembuhkanlah, pulihkanlah kami. Sampai setiap lutut bertemu, sampai setiap lidah mengaku Yesuslah Tuhan atas kami. Oh, ya 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 ya. Oh, nyatakan Tuhan, mari nyatakan Tuhan. Mari Yesus Tuhan, Engkau sendiri yang bertahta di tengah bangsa ini Tuhan. Mari Yesus Kristus Tuhan, kami tinggikan Engkau Tuhan yang layak untuk
Yesus Tuhan mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan Yesus mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, Kau yang layak Tuhan mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan sama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Yes Lord. Oh, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami, kebenaranku. Padamu ku percaya. Oh ya Tuhan, betapa mulianya Tuhanku. Ku rindu menyatakan, kami mau nyatakan sama-sama. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Bumi tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, sembah Dia sekali lagi, bawa hatimu. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, mengatasi bumi, mengatasi bangsa kami Tuhan. Biar kebenaran-Mu, biar kemuliaan-Mu, biar kebesaran-Mu menutupi negeri kami. Oh, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sekali lagi, mari angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, oh Tuhan, diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu
worship. Pastinya Enggak. keren. Nah, dalam rangka merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76, Mari kita miliki semangat untuk terus maju bersama. agar kita dapat mencapai Indonesia yang lebih baik. Kita punya visi, Kita punya mimpi. Indonesia Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Haleluya. Visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku, Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, rawatlah bangsa dan negeri ini. Ku punya visi untuk bangsa ini, ku punya mimpi untuk negeriku. Satukan hati dan berdoa, oleh iman bangkitlah negeriku. Haleluya. Setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Setiap lutut bertelut, setiap lutut bertelut menyembahmu, setiap lidah mengaku Kaulah Tuhan. Bukalah pintu surga, urapi doaku, lawatlah bangsa dan negeri ini. Lawatlah bangsa dan negeri, lawatlah bangsa dan negeri, lawatlah bangsa dan negeri ini. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau memang yang sangat layak dipuji dan disembah. Mari kita nyanyikan sama-sama lagi ini, katakan puji tinggikan Dia. Mari sama-sama katakan puji tinggikan nama Dia, sorak masyurkan kuasanya, angkat tanganmu bagi Dia, naikkan syukur padanya. Dialah Raja Allah perkasa, Yesus namanya, puji Dia, mari sujud kepadanya. Oh haleluya. Katakan tinggikanlah Tuhan, Raja segala raja, Allah yang perkasa, Bapa yang berkuasa. Tinggikanlah Tuhan, Raja segala raja, Allah yang perkasa, Bapa
bersyukur padanya. Katakan, Dialah Raja Allah perkasa, Yesus namanya, puji Dia. Mari sujud kepadanya, oh haleluya. Katakan, tinggikanlah Tuhan, Raja segala raja, Allah yang perkasa, Bapa yang berkuasa. Tinggikanlah Tuhan, Raja segala raja, Allah yang berkuasa, Bapa yang berkuasa. Dialah Raja Allah perkasa, Yesus namanya, puji Dia. Mari sujud kepadanya, oh haleluya. Tinggikanlah Tuhan, Raja segala raja, Allah yang berkuasa, Bapa yang berkuasa. Tinggikanlah Tuhan, Raja segala Allah yang berkuasa, Bapa yang berkuasa. oh, 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 haleluya. Haleluya, terima kasih Yesus. Kami mau berdoa buat Indonesia Tuhan. Detik ini kami berdiam bersatu hati ya Tuhan Yesus, buat Indonesia ini Tuhan. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Yesus. Syukur atas setiap rencana-Mu dan rencana-Mu yang mulia. Amin. Dalam satu tubuh kami bersatu. Katakan, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Sama-sama katakan, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Tuhan melihat Indonesia. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema.
untuk jalan-jalan kebenaran-Mu. Lancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Amin. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Yes Jesus, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat Indonesia, biar Tuhan Indonesia menang Tuhan. Kami percaya Tuhan, sebab tiada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu Tuhan melihat Indonesia dipulihkan Tuhan, dipulihkan Tuhan. Amin. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Yes Lord, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sekali lagi sama-sama katakan, bagi bangsa ini, bagi bangsa haleluya Tuhan, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
Satu kehormatan di ulang tahun Indonesia yang ke-76. Saya bisa menyapa Anda walaupun bukan tatap muka tapi tatap layar, tapi tidak mengurangi kehadiran Tuhan, realita kebaikannya, realita kemerdekaannya Tuhan nyatakan hari ini. Dan saya ingin menyapa Anda dengan shalom, shalom. Yang mana secara tradisi bangsa Israel, ya benar kalau acara resmi mereka menyapa dengan Shalom alaihim. Ketika hari Sabtu mereka menyapa satu dengan yang lain dengan Shabbat Shalom. Tapi dalam keseharian mereka menyapa satu dengan yang lain dengan Shalom Shalom. Yang artinya adalah nothing is broken, nothing is missing. Bukan sekedar sapaan tetapi adalah doa. Bukan hanya sekedar sapaan tetapi adalah deklarasi. Bukan hanya sapaan tetapi sebagai proklamasi bahwa tidak ada yang rusak di dalam dan tidak ada yang hilang di luar. Saya tahu persis bahwa karya penebusan yang di dalam kita sudah dimerdekakan. Tidak ada lagi yang rusak. Oleh karena anugerah kita dimerdekakan, oleh karena anugerah kita disucikan, kita dilayakan, kita dibenarkan. Tapi mungkin ada di antara Anda berkata, Pak Pendeta, justru saya sedang merasakan kehilangan. Saya tahu persis, secara bangsa dan negara kita banyak kehilangan. Kehilangan kepercayaan, kehilangan integritas, kehilangan komitmen, kehilangan banyak hal secara bangsa dan negara selama 76 tahun ini. Secara gereja juga kita banyak kehilangan. Saya tidak bisa menutup mata dengan fakta ini. Banyak kali kehilangan demi kehilangan. Gereja tidak pernah bermimpi tanggal 16 Maret 2020 kita beribadah di rumah saja, kita bekerja di rumah saja, kita sekolah di rumah saja. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tetapi inilah fakta yang harus kita lewati sekian belas bulan. Tapi saya tetap menyapa Anda dengan shalom, shalom. Nothing is broken. Tidak ada yang rusak di dalam dan tidak ada yang hilang di sekitar kita. Saya yakin sebagaimana Yesaya berkata bahwa Tuhan akan gantikan segala sesuatunya dengan perkara-perkara yang terbaik. Saya tahu persis mungkin ada di antara Anda yang berkata, saya baru kehilangan orang yang saya cintai. Saya baru kehilangan pekerjaan saya baru kehilangan pelayanan saya. Ada banyak hal kehilangan. Dan berbicara mengenai kehilangan, saudaraku, saya diingatkan dengan Lukas pasal yang ke-15. Karena pasal 15 dari kitab Lukas, temanya sama. Yang hilang ditemukan kembali. Ya benar, LAI membagi dengan 3 perikop. Perikop yang pertama yaitu adalah domba yang hilang. Perikop yang kedua adalah dirham yang hilang. Perikop yang ketiga, ini lebih populer, lebih dahsyat, adalah anak yang hilang. Mungkin ada di antara Anda yang hari terakhir mengalami kehilangan. Ya benar, kita sudah diurapi. Ya benar, kita sudah diberkati. Ya benar, kita sudah dilayakan. Ya benar, kita sudah dimerdekakan. Tetapi apa yang menjadi sikap kita untuk mengembalikan itu semua yang hilang? Saya teringat ketika anak bungsu itu self-talk. Dia berbicara dengan dirinya sendiri. Asal aku kembali kepada Bapa, jadi upahan walaupun aku tidak layak. Tetapi bagaimanapun ada proses berbalik. Ada proses berbalik. Saya tahu dia bukan berbicara dengan babi. Dia tidak berbicara dengan pengurus peternakan babi. Dia sedang berbicara. Dan apa yang kita katakan hari ini mengenai Indonesia, apa yang kita katakan hari ini mengenai gereja, apa yang kita katakan hari ini mengenai diri kita, mengenai pelayanan kita, keluarga kita, itu sangat menentukan. Karena menurut saya berbicara dengan diri sendiri itu adalah doa. Karena Tuhan kita bukan di sana tapi di sini. Tuhan kita bukan Tuhan yang hanya sekedar di tahta, tapi ada di dalam hidup kita. Ketika kita berkata-kata kepada diri kita sendiri, itu sesuatu yang powerful. Anda ingat, ada seorang perempuan mencegat Yesus, yang mana tujuan Yesus jelas ke rumah Yairus. Tapi ada seorang perempuan tradisi, bernama adalah Veronica. Alkitab dengan jelas berkata, dia berkata dalam hatinya. Dia tidak berkata dengan siapapun, dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja, sembuh. Dan itulah yang terjadi pada anak bungsu ini.
Yang mana yang terhilang itu dikembalikan berlipat kali ganda. Saya tahu persis banyak hal yang hilang selama 76 tahun. Yang seharusnya itu menjadi jatah anugerah untuk Anda dan saya. Tetapi oleh karena satu dan lain hal 15 bulan terakhir ini menjadi hilang. Ada poin yaitu adalah berseru. Saudaraku, kita punya mungkin keterbatasan social distancing, keterbatasan PPKM, apapun namanya. Tapi ketahuilah ketika Anda sedang berbicara dengan diri Anda sendiri, itu adalah afirmasi, itu adalah proklamasi, dan itu adalah doa. Saya di waktu sisa ini yang saya ingin katakan kepada Anda, anak bungsu ini berkata, asal jadi upahan saja cukup. Tapi yang diberikan yang pertama adalah jubah. Apa itu jubah? Jubah penebusan. Karena semua jawaban dalam kehidupan kita bukan pada saat penciptaan. Jawaban dalam kehidupan kita pada saat penebusan. Dan penebusan itu sudah Tuhan kerjakan 2000 tahun yang lalu. Dan untuk Indonesia kita tidak perlu meminta penebusan karena itu sudah Tuhan berikan. Posisi hati kita yang menentukan apakah kita mau berbalik kepada Dia. Jubah penebusan yang mana kita fokuskan bahwa segala sesuatu sudah selesai. Tetelestai. Penderitaan sudah selesai, kehilangan sudah selesai. Tuhan bisa bergantikan berkali lipat ganda. Padahal mintanya cuma satu, yaitu jadi upahan. Yang kedua, Bapa memberikan cincin. Menurut saya cincin bukan sekadar otoritas, tapi juga otorisasi. Penting sekali satu kata, otorisasi. Misalnya di sebuah mall, ada satu toko, dia bisa dipercayakan untuk melakukan pembayaran dengan kredit card. Tapi mungkin tidak semua kredit card, karena tidak semua perusahaan kredit card memberikan otorisasi. Nah, ketahuilah, Anda bukan hanya menerima otoritas, tapi Anda menerima otorisasi dari Tuhan. Bahwa kuasa penebusan itu yang sudah selesai. Kemerdekaan itu bukan hanya sekedar otoritas, tapi Allah sudah otorisasikan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana agar kuasa penebusan itu terrealisasi dalam kehidupan kita? Bagaimana kuasa otoritas dan otorisasi itu terjadi dalam kehidupan kita? Yang ketiga dahsyat, yaitu berikan sepatu untuk kakinya. Berikan sepatu untuk kakinya. Untuk kita melangkah berbuat baik. Untuk melangkah menjadi jawaban bagi orang yang menderita. Untuk melangkah, begitu banyak orang yang di luar sana yang sedang putus asa. Melangkah, ada begitu banyak orang di sana yang sedang depresi. Dan saya tahu persis, gereja adalah jawaban. Gereja adalah jawaban. Ketika di satu hari My Home Indonesia berkata bahwa bisa nggak berkolaborasi kita dengan ratusan kota untuk gerakan berbagi kasih. Saudaraku, saya tidak perlu lama, gercep, gerak cepat, lemesin aja. Ikutin apa yang Tuhan mau. Karena kalau programnya Tuhan, kita tidak perlu berdoa, melangkah saja. Kalau itu adalah kemauan Tuhan, tidak perlu lama, kita tinggal melangkah. Bersama dengan ratusan kota beberapa hari yang lalu, gereja kami juga aktif. Ketika beberapa minggu sebelumnya, Kodim mengatakan, apakah gereja di Sawangan mau menjadi fasilitator vaksin? Saudaraku, hanya 10 hari, saya langsung berkata, ya untuk 1000 orang. Gerak cepat. Kita tidak bisa berlama-lama lagi untuk menjadi jawaban. Karena saya tahu proses Anda adalah jawaban. Dan bukan hanya yang hilang dikembalikan. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, ada pesta. Dan Indonesia merdeka 76 tahun. Ini adalah pesta bagi orang percaya. Saya tidak kemana-mana. Tapi dengan pelayanan ini saya bisa kemana-mana. Saya tidak kemana-mana. Saya hari ini ada di studio. Tapi saya tahu persis, saya sampai dimanapun Anda berada. Injil kerajaan sorga diberitakan. Tuhan anugerahkan yang pertama, yaitu adalah jubah penebusan. Yang kedua, yaitu adalah otoritas dan otorisasi. Yang ketiga adalah sepatu untuk kita melangkah berbuat baik dan tidak cembu-cembu. Alkitab dengan jelas berkata, waktunya pasti datang. Kita menuai, kita pasti pesta. Yesus memberkati Anda, Yesus memberkati Indonesia. Selamat ulang tahun
kemerdekaan yang ke-76. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pastor Risa Solihin atas firman Tuhannya yang sangat memberkati banget. Dan saya juga yakin Bapak Ibu di rumah pastinya terberkati sekali dong dengan firman Tuhan dari Pastor Risa Solihin tadi. Betul sekali. Dan Bapak Ibu Saudara, untuk melanjutkan rangkaian acara kita malam hari ini, seperti yang sudah kita sounding di awal, kita akan mendengarkan kesaksian-kesaksian dari para penggerak My Home Indonesia dalam melakukan gerakan berbagi kasih. Betul, gerakan berbagi kasih ini kan serempak di 150 kota seluruh Indonesia. Jadi untuk kesaksian pertama gimana kalau kita dengerin dari ujung barat Indonesia dulu kali ya? Oke, dari ujung barat di daerah Aceh Tenggara, dan ada Bapak Pasti Rasta di sana. Silakan Bapak Pasti Rasta. Jadi waktu Pak Daniel share tentang gerakan berbagi kasih itu, ya kami melihat memecah-mecah roti itu yang paling menarik. Bahwa itu memang perintah Tuhan yang memang harus kita lakukan untuk memberkati bangsa kita. Jadi tambah lagi membagi-bagi masker untuk menambah kesadaran masyarakat Aceh Tenggara supaya mau pakai masker gitu. Jadi kemarin kita bagi-bagi masker di depan Polsek Lawe Segala-Gala, itu sekitar 500 masker lebih. Kemudian itu di hari Sabtu ya, hari Minggu kemarin di depan Polres Aceh Tenggara kita bagi-bagi masker selama 1 jam. Tadi dari jam 12 sampai jam 3 tadi kita bagi-bagi 500 kotak nasi bungkus, 500 box nasi plus juga masker di Lawediski, di Pekan Lawediski. Itu banyak teman, ada yang menyebar ke puskesmas, ada yang menyebar ke rumah-rumah yang orang tua sakit. Dengan melakukan GBK ini kita memecah roti kepada mereka yang membutuhkan sesuai dengan firman Tuhan memang harus kita lakukan. Yang kedua, kita rindu supaya mereka sadar bahwa negeri ini milik kita bersama. Maka itu kita buat kemarin di spanduk itu dengan semangat proklamasi 1945 kita bergotong royong supaya Indonesia kuat, Indonesia tumbuh gitu Pak Daniel. Ya, harapan kita supaya ya makin mencintai negeri kita, ya bangsa kita, negara kita. Jangan sempat muncul generasi yang lebih mencintai negeri orang lain daripada negerinya sendiri gitu. Baik, terima kasih Bapak Pasti Rasta atas kesaksiannya, luar biasa memberkati. Dan kita akan lanjutkan lagi nih kesaksian yang berikutnya. Kalau tadi dari ujung barat, sekarang kita dari ujung timur, boleh ya? Boleh dong. Boleh banget. Pastinya. Kita akan dengarkan kesaksian dari Bapak D. Dixon dari Wamena, Papua. Silahkan Pak, dibagi ke kita pengalaman serunya saat gerakan berbagi kasih. Iya, saya tersentuh dari gerakan teman-teman yang berada di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Kalaupun teman-teman di berbagai daerah di seluruh Indonesia bisa bergerak, kenapa kita yang ada di ujung timur ini tidak bisa? Pasti kita bisa. Ketika kami memberikan bantuan ataupun mengunjungi teman-teman, saudara-saudara kami yang berada dalam keadaan yang tidak seperti kami alami, misalnya seperti teman-teman yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan mereka berada di dalam ruang isolasi, maupun kepada anak-anak yang berada dalam keadaan yang tidak kontak fisik ketika dalam pertemuan-pertemuan pembelajaran, anak-anak SMA, kemudian anak-anak pemuridan. Di situ mereka merasakan bahwa mereka pikir bahwa tidak ada lagi orang-orang yang dapat memberikan semangat bagi mereka. Dan ketika kami datang, mereka begitu terharu, mereka begitu surprise dengan keadaan saat itu. Bahkan ada tenaga-tenaga medis yang terharu kemudian menangis di depan kami. Mereka mengatakan bahwa kami pikir tidak ada orang-orang yang peduli lagi dengan keadaan seperti ini. Dan ketika kami memberikan bingkisan kecil, itu mereka sangat surprise, mereka bersemangat kembali di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka sebagai tenaga nakes pada saat itu. Kita membuat bubur kacang hijau dicampur dengan ketan hitam, kemudian nasi kuning dalam paketan, satu paket nasi kuning, kemudian ada paketan sembako juga yang kita bagikan. Saya pikir ini bukan cuma semangat bagi saya, apa yang ditransferkan teman-teman yang lewat berbagi kasih ini dari berbagai daerah,
itu memberikan semangat bagi saya, dan saya pikir ini merupakan gerakan yang luar biasa, memberikan semangat, mentransfer hal-hal yang positif bagi teman-teman yang lain. Ternyata kita bisa bergerak melakukan hal-hal yang positif di tengah-tengah pandemi ini. Wow, luar biasa banget ya. Terima kasih Pak Dedikson atas sharingnya saat gerakan berbagi kasih kemarin. Nah, selanjutnya ada siapa nih ya? Selanjutnya kita ke kota Samarinda. Wow, Kalimantan Timur. Nah, kita siap mendengarkan nih, ada Bapak Melvin di sana. Silakan Bapak Melvin. Awalnya saya kurang yakin awal-awalnya, karena saya sebenarnya bergaul dengan seluruh gereja di Samarinda. Tetapi waktu saya lemparkan beban ini, tidak ada satupun yang respon. Tidak ada satupun yang mendukung, ya kan? Saya pikir, nggak mungkin di Samarinda atau Kalimantan Timur. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, yang saya harapkan sebenarnya dukung, ternyata tidak dukung. Yang tidak diharapkan, ternyata mereka orang-orang yang luar biasa, Pak. Ya, kami sudah bentuk tim yang ada. Memang semuanya punya hati, punya beban yang sama, sehingga kami bergerak, Pak. Kami bergerak itu memang hanya bergantung ke Tuhan, ya. Hanya minta pertolongan Tuhan supaya yang kita buat itu benar-benar berdampak, dan itu dampaknya sangat luar biasa. Kami tidak mikir itu lagi, sampai banyak pejabat-pejabat itu malah mereka yang ketika kami bergerak itu, kami disambut oleh hampir semua kelurahan itu sangat mensupport, Pak. Karena momen yang kami buat itu, waktu kami lakukan itu, memang itulah program Tuhan ya. Ketika kita bergerak sesuai dengan programnya Tuhan, itu sasarannya tepat ya. Semua yang kami gerakan, yang kami bikin itu, ya bantuan-bantuan yang kami salurkan, itu semuanya tepat sasaran, Pak. Sampai mereka yang telepon, kasih ucapan terima kasih, sampai sudah jam 1, jam 2, mereka masih kasih ucapan terima kasih, bahwa sampai banyak yang nangis, Pak. Nangis dengan gerakan ini. Jadi semua itu sangat-sangat senang ya dengan gerakan ini. Berhubungan dengan gerakan yang kita buat, Pak. Ya, kami bawa sesuatu, kami bawa kumpul dana, kasih ke dia, padahal itu jumlahnya tidak banyak. Ya, mereka mulai bertanya-tanya, ini apa ini? Ya kan? Ini apa ini? Begitu saya bilang, kami my home. Kami punya peduli dengan kota ini, begitu. Jadi itu saja yang saya cerita. Saya tidak cerita siapa itu Yesus, tetapi perbuatan kami, mereka lihat, baru mereka akui. Ini berbeda katanya. Ini berbeda dengan yang lain. Ya, saya rasanya Tuhan kok bisa ya. Padahal kami tidak menginjil, kami tidak bicara tentang Yesus, tidak. Tapi dengan perbuatan, sentuhan yang kami buat, karena mereka lihat perbuatan yang kami buat, Pak. Bukan dengan kehebatan kesaksian atau khotbah di gereja, bukan. Tapi dengan perbuatan yang kami buat, dan saya bilang, Pak, oh, ternyata ini yang Tuhan mau. Kami harus buat di Samarinda ini. Bukan KPR, bukan program-program yang hebat, tetapi sentuhan ini yang dicari sekarang, yang dibutuhkan. Itu, Pak, membuat saya sangat tersentuh dengan gerakan ini. Baik, terima kasih Bapak Melvin atas kesaksiannya. Wow, seru juga nih. Dan berikutnya kita mau dengerin dari siapa nih? Berikutnya kita mau dengerin kesaksian dari seorang anak muda. Ada yang tahu nggak nih siapa nih? Anak muda ya? Oh, pasti keren pasti nih. Pasti keren ya? Pasti. Kita akan dengarkan kesaksian dari My Home Bekasi. Di sana ada Joshua Ginting. Silakan, Joshua Ginting. Ya, saya pikir semuanya sama ya. Jadi kita ini terdorong karena kita nggak cukup hanya sekedar berdoa ya. Kita udah lama berdoa, dan Kota Bekasi emang sebenarnya banyak yang perlu didoakan ya. Sematan-sematan yang disampaikan orang sama Kota Bekasi itu biasanya nggak bagus gitu. Jadi kita sangat-sangat tergerak. Belum lagi memang belakangan COVID-19 itu sangat tinggi di Bekasi, dan memang sempat jadi pemberitaan juga ya bagaimana RSUD Bekasi yang overflow ya, dan memang Kota Bekasi sangat-sangat membutuhkan gitu ya. Jadi sebenarnya ini adalah suatu tindakan iman dari kami bahwa Kota Bekasi ini bisa jadi
berbalik keadaannya gitu. Jadi kita beriman bukan cuma sekedar bagi-bagi makanan yang sebenarnya nggak seberapa gitu ya, tapi kita siapkan persiapan rohani gitu supaya ketika kita membagi makanan ada juga kuasa Tuhan yang mengalir gitu, Bapak Ibu, supaya nggak cuma sekedar makanannya yang sampai, tapi kasih Tuhan juga sampai dan pesan-pesannya juga sampai. Apa yang kami doakan itu jadi bagi kota. Jadi seperti peperangan rohani kira-kira kayak gitulah. Jadi yang menarik di situ, saya sebenarnya sangat banget tersentuh dengan satu cerita ibu-ibu. Jadi memang kami pilih tempat itu yang paling membutuhkan ya, memang yang paling kumuh lah. Nah di tempat yang kumuh itu masih ada orang-orang baik gitu. Ya, orang baik itu memang beliau adalah anak Tuhan, jadi seorang ibu yang mengadopsi seorang anak yang ditinggal pergi oleh bapak dan ibunya gitu. Jadi anak itu awalnya sih dititipin, tapi orang tuanya nggak balik-balik lagi. Dan sampai hari ini anak itu dirawat. Dan sebagai tambahan anak ini sebenarnya sakit tumor ya, di kepalanya ada semacam benjolan ya gitu ya. Tapi dirawat dengan baik, rumah sakitnya semua diatur. Jadi saya melihat memang kalau memberi itu bukan bicara tentang kelebihan ya. Memberi itu bicara tentang kemurahan hati gitu ya. Jadi kita nggak perlu tunggu punya influence besar dulu atau kita punya banyak berkat dulu untuk memberi ya. Firman Tuhan berkata kan beri dulu maka padamu akan diberi. Jadi ini menyentuh saya ya, dan saya bersyukur berarti ya masih ada harapan buat Kota Bekasi gitu, karena masih banyak orang-orang baik yang ada di Kota Bekasi. Itu sih kayaknya. Ini sebenarnya gerakan yang luar biasa, 150 kota bergerak bersama. Saya percaya setiap kali ada persatuan pergerakan anak-anak Tuhan itu selalu menghasilkan sesuatu yang luar biasa di alam spiritual. Di masa-masa menjelang kemerdekaan Indonesia ini saya berharap seperti doa kita bersama, Indonesia itu bisa bertumbuh dan bangkit ya dari keterpurukan. Saya percaya Tuhan kita adalah pembalik keadaan. Kalau selama ini Indonesia mungkin sekarang dipantau oleh dunia dengan salah satu tingkat COVID tertinggi, tapi saya percaya momentum GBK ini juga dipakai dalam alam roh untuk membalikan keadaan sehingga Indonesia akan melesat menjadi berkat buat bangsa-bangsa. Wow, terima kasih Joshua Ginting atas kesaksiannya yang luar biasa dan sangat memberkati. Amin. Dan yang terakhir nih, kita akan bergerak ke kota Ambon. Wow, ada siapa ya? Ada Ibu Wali Kota Ambon yang tidak pernah lelah bergerak untuk kotanya, yaitu kota Ambon. Ada Ibu Debbie Lohenapesi. Wow, silahkan Ibu Debbie, kami sangat senang sekali ya ingin mendengarkan kesaksian dan sharing dari Ibu selama gerakan berbagi kasih. Ketika saya masih berada di rumah sakit, waktu itu kami sekeluarga kena COVID. Tiba-tiba saya menerima WA yang ada himbauan dari Pak Daniel untuk menghimbau adanya gerakan berbagi kasih serentak di seluruh kota, dan kalau saya tidak salah di 150 kota di Indonesia. Dan waktu itu gerakan ini sudah dimulai dan saya hanya melihat di WA bagaimana gerakan ini sudah dimulai oleh beberapa kota. Saya kemudian satu waktu masih di rumah sakit. Saya mengatakan, Bapak, kalau saya tidak bergerak, Ambon Maluku tidak akan bergerak. Bapak kan tahu sendiri seperti apa dan bagaimana. Kalau saya masih ada terus di rumah sakit ini, kapan saya bisa juga menjadi bagian dari gerakan berbagi kasih ini yang serentak di 150 kota. Dan tepat di tanggal hari Sabtu itu ya, saya nggak salah, tanggal 7 ya, 7 Agustus. Sebenarnya tanggal 6 mulai ya Pak ya, gerakan ini udah dimulai, tanggal 7 Agustus kami keluar, tetapi dengan catatan saya masih harus 1 minggu, nggak boleh ada kegiatan. Bapak Ibu, di rumah saya merenungi, saya lihat terus itu, wow, banyak sekali nih gerakannya sudah ada. Saya masih setiap hari menyembah, sampai
Satu hari saya tidur itu, saya tiba-tiba bermimpi bahwa saya sedang melakukan gerakan itu. Persisnya di tanggal 13. Di tanggal 13. Dan 14 kami harus PCR kembali, dan ternyata 14 kami dinyatakan negatif COVID-19. Dan hari itu juga saya memutuskan, saya harus melakukan gerakan berbagi kasih. Saya lihat bahwa Allah menjawab apa yang saya minta saat saya masih terbaring di rumah sakit, dan jawaban itu di luar apa yang saya pikirkan. Saya terlalu percaya ketika kita masih terus dipakai Tuhan, pasti Allah menyiapkan segala sesuatu untuk kita. Sudah lebih dari 1 tahun, Indonesia digoncang oleh pandemi. Beberapa sektor perekonomian tidak dapat beroperasi. Aktivitas sosial terus dibatasi. Bukan kemarau, hanya saja terasa gersang. Tapi kita tidak pasrah dan diam. Indonesia pasti menang. Gerakan berbagi kasih sebagai bentuk langkah bersama, bersatu padu, bahu-membahu. Serentak selama tanggal 6 sampai 10 Agustus 2021 di 150 kota di Indonesia. Bersama kita atasi pandemi. Indonesia tangguh. Indonesia tumbuh. Indonesia rumah kita bersama. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka. 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 Wow, luar biasa. Sangat luar biasa. Memperingati hari ulang tahun RI ke-76 ini, banyak keterbatasan tetapi banyak juga kesempatan-kesempatan yang luar biasa. Benar. Nah, bersama dengan saya ini ada Pastor Eliza Poluakan dan juga Pastor Mike Ponelo. Saya Daniel Panji. Kalau Bapak kan udah terkenal ya. Iya. Nah, apa yang kesan Anda nih di dalam hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76 ini, Pastor Eliza? Iya, memang Dirgahayu yang ke-76 ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Tetapi justru ini momentum yang sangat-sangat berharga yang nggak akan pernah terulang kembali di ribuan tahun ke depan. Mungkin ini sesuatu yang luar biasa karena apa? Di momen inilah kesempatan kemerdekaan kita isi untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang lalu. Ya, gitu. Pastor Mike gimana pendapat Anda? Oke, untuk di situasi sekarang sebenarnya kemerdekaan itu situasi sulit yang sekarang tidak mempengaruhi kemerdekaan yang sudah terjadi 76 tahun yang lalu. Ya. Jadi sudah dideklarasikan kemerdekaan itu dan Indonesia sudah merdeka. Amen. Jadi sekarang ini tidak mempengaruhi mau sesulit apapun dengan pandemi, dengan apapun itu, ya mau pembatasan dibuat seperti apa, kita sudah merdeka dan harus berkarya. Amin. Jadi posisi kita ini adalah sudah merdeka. Sudah merdeka. Dan di dalam firman Tuhan kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Di dalam Yesaya 58 ayat 6 sampai 8 ya. Bahwa di situ dikatakan bukan berpuasa yang aku kehendaki tetapi engkau membebaskan, belenggu dan memerdekakan setiap orang. Wow, ini sesuatu yang luar biasa. Ada gerakan namanya GBK toh? Iya, gerakan berbagi kasih. Nah, gerakan berbagi kasih dari tanggal 10 sampai 16 Agustus tahun 2021. 150 kota. 150 kota di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, bahkan bisa jadi mancanegara. Ada juga di mancanegara ya. Di mana aja, Pak? Sama. Itu ada di Syria, di Irak, Libanon dan Mesir. Wow. Luar biasa. Berarti Jadi ini terobosan yang nggak pernah terjadi. Makanya dibilang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ini sesuatu di tengah masa-masa yang sukar, justru kemerdekaan diisi dengan sebuah tindakan-tindakan yang terbaik, bukan sekedar baik, tapi yang baik, yang terbaik. Kenapa? Karena biasanya orang melakukan sesuatu kalau sesuatunya aman, dia bisa melakukan yang baik. Tapi di tengah masa-masa yang sukar, kita melakukan hal-hal yang terbaik. Menolong orang, itu yang bilang melepaskan kutuk dan memerdekakan mereka yang terikat hari-hari ini. Nah, mungkin Pastor Mike juga banyak ke lapangan, saya lihat ya. Benar, Pak. Benar, Pak. Bagaimana sih kesan Anda melihat mereka ketika kedatangan Anda dan rombongan ke Nah, situasi komunitas sulit. itu? Kalau kita mengerti kita sudah merdeka, kita tidak akan terbawa dengan kesulitan. Tetapi kita justru akan memerdekakan orang yang ada di dalam kesulitan. Jadi di dalam pergerakan ketika kami membagikan nasi bungkus yang kegerakan GBK ini, dan kami juga bagikan sembako di lapangan. Ketika mereka melihat setiap kami yang turun, mereka seperti melihat Tuhan. Amin. Dan mereka merasakan satu kasih, bahwa ternyata Tuhan mengasihi mereka gitu. Amin. Dan ini yang seharusnya mereka tahu gitu.
bahwa di dalam kesulitan ada Tuhan di sana. Amin. Tuhan bukan ada hanya pada waktu senang, kita senang. Pada waktu kita bahagia, di dalam kesedihan, di dalam kesusahan, Tuhan ada. Nah, setiap kita semua kan sudah merdeka, Pak. Ya. Nah, ketika kami turun bersama di dalam pergerakan bersama, nah di sana orang-orang akan dimerdekakan ketika mereka tahu bahwa Tuhan peduli atas hidup mereka. Dan mereka seolah-olah mendapat harapan kembali ya di Betul tengah masa sekali, Pak kesulitan Daniel. seperti Betul. Dimerdekakan dari rasa takut, Ya, dimerdekakan dari rasa kekhawatiran, iya, dimerdekakan dari keputusasaan. betul sekali. Karena nggak sedikit hari-hari ini orang, aduh mau dengan situasi hari ini apa yang bisa saya buat, apa yang bisa. Tapi ketika melihat tim turun ke lapangan berbagi, mereka juga melihat bukan sekedar sebuah nasi bungkus, bukan sebuah sembako, tetapi mereka melihat bahwa ternyata di tengah kesusahan itu ada sebuah jawaban yang hadir di sana. Betul sekali. Dan memberikan semangat baru. Orang dalam kondisi susah dia masih bisa berbagi. Nah ini akhirnya memberikan satu dorongan gairah dan itu dimerdekakan. Nah tadi dikatakan dalam keadaan susah sedikit berbagi. Tahu nggak kesaksian saya melihat laporannya itu emak, oma. Itu dengan hanya 5 roti 2 ikan aja mereka berbagi. Dan itu luar biasa. Saya sampai ya jujur ya beberapa kali saya meneteskan air mata. Saya juga berbagi kasih dengan mereka. Dan seperti Pastor Mike tadi katakan, kami seperti melihat Tuhan. Amin. Yes. Waduh, ini adalah suratan terbuka ya, firman Amin, yang terbuka. Harapan apa ke depan kira-kira untuk mengisi? Kita nggak tahu kok pandemi ini kapan akan berakhir, tetapi apa harapannya dengan sudah adanya kesatuan yang terjadi, ya gerakan secara nasional, bahkan sampai mancanegara ini. Harapan apa kira-kira? Kita berharap bukan sekedar hanya sebagian kelompok kecil yang melakukan, tetapi biarlah setiap warga negara Indonesia, apapun sukunya, apapun agamanya, ini kesempatan kita untuk menyatakan kasih. Membuktikan bahwa seseorang itu pernah sudah menerima kasih, artinya kita juga harus berbagi kasih kepada yang lain. Bukan sekedar sebungkus nasi, bukan sekedar hanya sembako, tetapi jauh lebih daripada itu adalah hati mereka bisa dibagikan kepada tetangga, kanan kiri, komunitas, supaya pemulihan akan cepat terjadi kalau masing-masing masyarakat di bangsa kita ini memiliki kepedulian yang sama. Iya. Ya, gotong royong. Gotong royong. Karena budaya gotong royong itu kemerdekaan tuh. Karena gotong royong itu ada kemerdekaan. Wah, luar biasa. Wow. Silakan gimana pandangan? Harapan saya biarlah gini Pak, biarlah banyak orang boleh dimerdekakan. Amin. Ada kesaksian ketika kami turun di lapangan. Seorang ibu yang terbaring bukan di kasur tapi di lantai Pak. Wow. Di tempat yang kumuh dan dia sendiri. Anak-anaknya sedang pergi untuk mengamen. Laki-laki anaknya ada 2. Dan dia sendiri seorang ibu. Nah ketika kami turun ke sana melihat, ya hati saya tergerak oleh belas kasihan. Tentunya belas kasihan Tuhan kan. Amin. Saya juga punya ibu gitu. Jadi saya melihat dia, lalu saya berkata, Bu, kenapa? Ya Pak, ada pengurus di situ yang berkata memang dia sakit. Jadi hanya tidur terus. Nah kami memberikan satu kasih dengan memberikan sesuatu yang secara bersama-sama kami kumpulkan lalu kami berikan kepada ibu ini. Dan ibu ini bisa merawat atau bisa ke dokter. Dan kami datang lagi 1 minggu kemudian Pak. Dan boleh lihat dia yang terbaring dia boleh duduk. Dia meneteskan air mata dan dia berkata, Tuhan masih pedulikan kehidupan saya. Amin. Awalnya kan dia sendiri. Merasa sendiri, bahkan mungkin dia merasa bahwa Tuhan mungkin gak ada. Tapi dengan kehadiran kita boleh ada bersama-sama di sana untuk menguatkan dia, mendoakan dia dan menolong dia. Bukankah dia akan melihat Tuhan dan dia dimerdekakan? Itu namanya spirit of adoption. Betul sekali. Kita betul. mengadopsi. Kemarin saya coba belusukan kemarin dengan para pemuda ya di kota Bekasi ya. Ke kampung-kampung yang kumuh, terus saya melihat seorang ibu yang gendong anaknya. Saya pikir itu anaknya, ini bukan. Ini anak yang dibuang. Oleh orang tuanya dibuang. Tidak tahu orang tuanya di mana. Jadi oleh puskesmas ini ibu jadi ibu asuh. Dan saya pelihara anak ini mungkin usianya 4, 5, 6 bulan segini, tapi kanker.
Cancer, kanker di kepala dan kanker di ususnya katanya, kata dokter. Tapi dia peluk anak ini. Dia katakan, aku sayang anak ini. Wow. Saya katakan kita harus adopsi anak ini. Supaya kita menjadi keluarga bersama di Indonesia. Dan kalau kita ada kesamaan ya di dalam hati yang berbelas kasihan, Indonesia pasti menang. Indonesia pasti menang. Di penghujung acara ini saya benar-benar tersentuh dengan apa yang sedang terjadi dan statement-statement kita ini ya, apalagi Anda berdua sangat membakar hati kita semua yang mendengarkan. Nah, saya berharap nanti in closing Pastor Mike berdoa supaya para pahlawan-pahlawan umat Tuhan itu tampil dan maju dan benar-benar menjadi jawaban di tengah-tengah kesulitan. Kita memang harus menerapkan prokes dan submit kepada pemerintah, tetapi jangan takut. Waspada, tetapi kita tetap jadi jawaban. Nanti Pastor Elisa juga akan berdoa untuk kota-kota supaya yang sudah melakukan, bahkan belum melakukan, gak jadi masalah, tetapi ini adalah masa the golden period of time. Masa keemasan untuk kita jadi jawaban. Ya, silakan nanti Pastor Elisa doa berkat juga buat kita semua. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sudah merdekakan setiap kami. Setiap orang yang percaya kepadamu menjadi anak-anak-Mu, dilepaskan dari belenggu dosa, disembuhkan dari sakit penyakit, diberikan kemerdekaan yang sejati, yaitu keselamatan. Biarlah saat ini bangkit pahlawan-pahlawan, bangkit generasi-generasi untuk memuliakan Tuhan, hidup mengasihi sesama, hidup mengasihi bangsa Indonesia, dan berbuat sesuatu, merdeka di dalam berkarya. Dalam nama Yesus itu terjadi kebangkitan yang luar biasa, dan Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan, kami sepakat saat ini berdoa untuk 150 kota yang sudah melakukan berbagi kasih. Kami percaya bukan sekedar kami mengisi sebuah program, tapi kami sedang menangkap hati Tuhan, bahwa hati Tuhan sudah diberikan untuk ke 150 kota. Itu sebabnya kami berdoa dan melepaskan berkat untuk 150 kota, dan kota-kota lain juga akan turut ambil bagian di dalamnya, supaya setiap kota akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Setiap kota mengalami pemulihan, setiap kota mengalami kebangkitan, setiap kota mengalami terobosan, dan Tuhan melawat kota-kota ini sehingga kami akan melihat terjadinya terobosan, terjadinya kebangkitan, terjadinya pemulihan. Maka kami sepakat melepaskan berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Wow. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Shalom. memberkati. Shalom. Shalom Indonesia. Shalom. Selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Tuhan, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, selamatkan Indonesia, itulah kerinduanku. Dan di akhir dari program ini, kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan biarlah matamu tertuju kepada kami. Kedangkan kedua tanganmu, berkatilah kami. Biar kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Putranya yang tunggal, penghibur penghantar kekuatan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Biasa jatuh tak setia, batu tak
Kemerdekaan bukan tanda untuk berhenti berjuang, melainkan untuk berjuang lebih keras lagi. Selamat ulang tahun ke-76 untuk seluruh rakyat Indonesia. Selamat merayakan kebaikan Tuhan. Merdeka! Biar saja kita selalu guna mawar, tapi selalu ku coba untuk mengharumkanmu. Biar saja ku tak seelok langit sore, tapi selalu ku coba untuk mengindahkanmu. Ku pertahankan kau demi kehormatan bangsa. Ku pertahankan kau demi tumpah darah pahlawan karyaku. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Merah putih teruslah kau berkibar, ku akan selalu menjagamu. Shalom, Indonesia rumahku. Selamat menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-76, Merdeka. Dalam melalui gerakan berbagi kasih di 150 kota di seluruh Indonesia, saya begitu terharu melihat kesaksian-kesaksian semangat yang membara dari Bapak Ibu sekalian. Mereka membawa apa yang ada pada mereka seperti 5 roti 2 ikan. Tetapi apa hasilnya? Bapak Ibu itu seperti kepanjangan tangan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Kita sudah merdeka dan ini waktunya kita harus memerdekakan orang lain. Kita harus memberi makan kepada yang lapar, kita memberi minum kepada yang haus, memberi pakaian kepada yang telanjang. Itulah yang Tuhan kehendaki, untuk kita memerdekakan orang lain dan melepaskan mereka dari belenggu-belenggu. Saya yakin dan percaya Indonesia akan tetap merdeka sekarang sampai selamanya, dan Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu semua sudah terlibat. Apapun yang kita tabur di dalam masa sukar ini tidak pernah sia-sia. Satu saat kita akan menuai panen besar-besaran. Tuhan memberkati kita semua. Merdeka!